Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab Tafsir Al-Jalalain. Semoga apa yang kita baca bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sampai ayat yang ke-11 dari surat Al-Baqarah. Yang ayatnya berbunyi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi ibu-ibu, di sini Allah menyatakan wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir. Jadi kita ini ibu-ibu sama Allah dikasih tahu ibu-ibu, diajari sama Allah tentang keadaannya mereka orang kafir ibu-ibu. Katanya Allah Subhanahu wa taala, mereka orang kafir jika dikatakan kepada mereka la tufsidu fil ardi, janganlah membuat kerusakan di dalam bumi. Jadi kita kan tinggal di bumi ibu-ibu. Jadi orang-orang yang masih kafir ibu-ibu, mereka itu ibu-ibu sudah diminta untuk supaya tidak merusak bumi ibu-ibu, bil kufri, dengan kekafirannya mereka ibu-ibu. Jadi orang kafir itu ibu-ibu, mereka itu merusak bumi dengan kekafirannya mereka ibu-ibu. Wa ta'wi anil iman, dan begitupun mereka itu merusak bumi dengan penghambatan kepada iman ibu-ibu. Maksudnya apa? Mereka itu merusak bumi dengan tidak mau beriman. Jadi Allah menyatakan, dan jika dikatakan kepada mereka orang kafir, janganlah berbuat kerusakan di bumi dengan kekafiran dan dengan penghambatan dari keimanan atau tidak mau beriman. Qalu, mereka menjawab ibu-ibu, qalu innama nahnu muslihun. Mereka orang kafir menjawab, hanya saja kami ini adalah orang-orang yang berbuat baik. Jadi ibu-ibu, mereka disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala, menolak. Mereka berkeyakinan di dalam diri mereka bahwa penolakannya mereka itu adalah sesuatu yang baik. Oleh karena itu mereka tidak bisa dinasihati ibu-ibu. Karena apa? Karena hatinya mereka selalu kafir atau menolak hal-hal yang baik seperti itu ibu-ibu. Walaysa ma nahnu fihi bifasadin, yang mana mereka beralasan bahwa sesungguhnya mereka itu tidaklah dalam keadaan rusak. Qala Allah Ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka, radda alaihim, menjawab kepada mereka. Jadi ibu-ibu, orang kafir di sini mau mengejek Islam sekalipun ataupun di zamannya Nabi dulu, langsung Allah yang bela Islam ibu-ibu. Jadi Islam itu sebetulnya sudah tinggi tanpa kita bela. Karena apa? Karena Islam itu milik Allah Subhanahu wa taala, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka orang-orang kafir menyatakan hal tersebut, maka Allah langsung bela ibu-ibu. Radda alaihim, maka Allah menjawab atas perkataan mereka ibu-ibu. Allah menjawab atas perkataan mereka. Ala, ayat yang ke-12 ibu-ibu, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Katanya Allah Subhanahu wa taala, ala, ketahuilah. Ini mengajarkan kepada kita semua ibu-ibu. Ingatlah, ketahuilah, innahum humul mufsiduna, bahwa mereka orang-orang kafir, humul mufsiduna, mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak pernah merasakan hal tersebut ibu-ibu. Sekarang sudah jelas ibu-ibu, seperti khamr atau minuman keras dalam Islam kan haram. Tidak boleh kita mengkonsumsi khamr. Yang menghalalkan siapa? Ya, musuhnya Islam, orang kafir, seperti itu. Karena apa? Karena memang sudah dinas di dalam Al-Quran ibu-ibu. Orang kafir itu perbuatannya merusak bumi. Oleh karena itu di Indonesia misalkan dilarang untuk mengkonsumsi minuman keras. Sebelum Indonesia melarang, Islam sudah mengharamkan. Seperti itu ibu-ibu. Kenapa kok Indonesia melarang pengkonsumsian minuman keras? Karena dapat merusak negara.
sebelum merusak negara, ibu-ibu, di Islam sudah dijelaskan bahwa khamr itu diharamkan oleh Islam karena bisa merusak memang. Jadi semua itu ibu-ibu sebelum adanya hukum negara-negara ada, semua sudah diatur oleh agama Islam. Mereka yang melanggar berarti mereka tidak nurut dengan agama Islam, atau juga bahkan mereka adalah orang-orang kafir, ibu-ibu. Jadi jangan heran kalau di negara luar mereka rusak karena minuman keras. Kenapa? Karena memang dasarnya mereka, bahkan mereka juga orang-orang kafir, yang mana sama Allah di nas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah bahwa mereka adalah perusak dunia, ibu-ibu, perusak alam semesta. Karena apa? Innahum humul mufsiduna, katanya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah adalah perusak, ibu-ibu. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak merasakan. Bidzalika, dengan hal tersebut. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu, lanjut ke ayat yang ke-13, ibu-ibu. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, aminu, berimanlah, nurutlah kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, kepada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama amanan nasu, sebagaimana para manusia itu sudah beriman, sebagaimana orang-orang yang lain itu sudah beriman. Siapa di sini dijelaskan? Ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu, orang kafir dari dulu itu, ibu, di zamannya Nabi Muhammad sudah diajak beriman, ibu-ibu. Ini sudah dijelaskan, diceritakan di dalam surat Al-Baqarah. Jadi mereka itu sudah diajak untuk masuk Islam sebagaimana para sahabat masuk Islam. Tapi mereka menjawab, ibu-ibu, qalu anu'minu kama amana sufaha. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ini diceritakan bagaimana jawabannya mereka ketika diajak Islam, ibu-ibu. Qalu, mereka orang kafir mengatakan, anu'minu, apakah kami akan beriman, apakah kami akan percaya, kama amana sufaha, sebagaimana percayanya atau sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh. Jadi kita itu, ibu-ibu, di hadapannya orang kafir, mereka menganggap kita adalah orang bodoh. Jadi meskipun kita ngomong apapun, pikirannya mereka bahwa kita adalah orang bodoh. Tapi ibu-ibu, mereka menghina kita, orang Islam, Allah selalu membela kita, ibu-ibu. Di sini dijelaskan, mereka mengatakan bahwa orang-orang yang memegang agamanya Allah dan agamanya Nabi Muhammad adalah orang bodoh. Aila naf'alu ka fi'lihim, yang mana mereka berkeyakinan, mereka punya pondasi di hati mereka, orang-orang kafir, bahwa kami tidak akan beriman sebagaimana imannya orang-orang Islam. Qala ta'ala, karena mereka orang kafir berani menghina kita, ibu-ibu, berani mengatakan kita adalah orang bodoh, kita jangan kecil hati. Karena apa? Karena di dalam surat Al-Baqarah kita dibela sama Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Katanya Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala radda alaihim, Allah Subhanahu wa taala membalas ejekannya orang kafir, ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Itu ayat yang ke-13, yang mana Allah menyatakan, ketahuilah innahum, sesungguhnya mereka orang kafir, humus sufaha, mereka adalah orang-orang bodoh. Jadi kita dihina sama manusia kan, ibu-ibu, tapi yang menghina balas mereka langsung Allah. Jadi mana yang lebih berat? Ya beratan hinaan dari Allah. Karena apa? Haknya, betulnya si orang kafir ini sudah juga diciptakan oleh Allah. Orang Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan orang kafir sudah menghina, siapa lagi yang perlu untuk dibandingkan? Ya paling beratnya penghinaan ya dari Allah, ibu-ibu. Jadi kita kalau dihina orang kafir biasa saja, ibu-ibu. Kenapa? Karena hinaan balasan buat mereka langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ibu-ibu. Jadi mereka orang kafir sama Allah sudah dicap bahwa mereka adalah orang-orang bodoh. Ala innahum musufaha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang bodoh, walakin la ya'lamun, katanya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak tahu. Dzalika, hal tersebut. Wa idzalaku, ini masuk ke ayat ke-14, ibu-ibu. Wa idzalakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idzalaku, dan jika orang-orang kafir itu, ibu-ibu,
bertemu dengan orang-orang yang beriman, wa idza laqul ladzina amanu, dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka mengatakan kita juga orang yang beriman, kita juga orang yang percaya ada Allah, kita juga percaya kepada Nabi Muhammad. Mereka sifatnya seperti itu, ibu-ibu. Kalau di depannya kita seakan-akan baik. Contohnya apa? Kalau hari raya mikut ngasih bingkisan. Kenapa? Karena percaya dengan Allah, percaya dengan Nabi Muhammad. Bingkisannya lebih besar biasanya. Bingkisannya yang lebih besar kadang-kadang daripada bingkisannya kita. Di sini diceritakan ibu-ibu oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam surat Al-Baqarah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Jika ketemu dengan orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, dia mengatakan kita sama-sama iman. Wa idza khalau minhum wa raja'u, dan jika mereka sudah tidak bersama dengan orang Islam atau kembali kepada orang kafir, kepada kelompoknya mereka, kepada tempat ibadahnya mereka, kepada keluarganya mereka, ila syayatinihim, di sini Allah menyatakan bahwa perkumpulannya orang kafir adalah setan, ibu-ibu. Ila syayatinihim, kepada setan-setannya mereka, ay usihiru asaihim, yaitu kepada pemimpin-pemimpin kafirnya mereka, yang mana Allah mengecap atau menvonis bahwa pemimpin-pemimpin orang kafir itu adalah setan. Qalu inna ma'akum, yang mana mereka orang-orang kafir mengatakan qalu inna ma'akum, sesungguhnya kami ini masih bersama kalian, kafir saja nih, gitu ibu-ibu. Fit dini, yaitu di dalam agama. Inna manahnu mustahzi'una bihim biidharil imani. Jadi ibu-ibu, mereka mengatakan kalau sudah kumpul sama orang-orang kafirnya, sama agama selain Islam, mereka mengatakan sesungguhnya kami ini masih bersama kalian di dalam agama. Maksudnya apa? Kami tidak masuk Islam. Innama nahnu mustahzi'un, hanya saja kami hanya mengece orang Islam. Jadi ibu-ibu, kita itu sama Allah Subhanahu wa taala diajari menjadi umat yang cerdas, tidak tertipu dengan apa yang mereka lakukan. Mereka itu ibu-ibu sama Allah dibongkar, ibu-ibu. Ketika mereka bareng sama kelompoknya mereka, orang-orang kafir, mereka itu menyatakan kita itu bodoh, kita itu sok diperbuat baiki oleh mereka. Ketika mereka kumpul dengan kelompok mereka, mereka mengatakan kita itu sudah menghina atau mengejek orang-orang Islam dengan biidharil iman, dengan menampakkan keimanan, dengan menampakkan sok beriman, sok baik, gitu ibu-ibu. Dan kita sama ibu-ibu, ketika orang kafir yang menghina kita, kita langsung yang bela adalah Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu. Jadi maksudnya Allah ini apa? Kalau berhubungan dengan agamanya Allah, Allah yang langsung membela kita, ibu-ibu. Jadi apa? Kita tidak dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikasih kesempatan untuk berkecil hati masuk Islam, ibu-ibu. Karena apa? Karena agamanya kita adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kalau mereka membicarakan kita di perkumpulan mereka, tapi Allah Maha tahu. Jadi Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-15, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka Allah membalas mereka, orang kafir, Allah yastahzi'u bihim, Allah yang mengejek mereka. Jadi ibu-ibu, Allah Tuhannya seluruh alam sudah mengejek mereka, ibu-ibu, orang kafir yang telah memperolok-olok kita. Allah yastahzi'u bihim yujazihim bistihza'ihim, yang mana ejekannya Allah kepada orang kafir adalah sebagai balasan karena mereka sudah mengejek orang Islam. Maksudnya apa sih ibu-ibu? Ini kita membaca tafsir sekarang. Di sini membaca tafsir, di Jakarta membaca tafsir, di Sulawesi misalnya membaca tafsir, di Mekah membaca tafsir. Di mana-mana yang diejek adalah orang kafir. Jadi maksudnya ini ibu-ibu, Allah kalau sudah mengejek seorang hamba, semua dunia akan ikut mengejek. Contohnya apa ya, ini sekarang kita membaca kalau Allah sedang mengejek orang kafir. Ini di rumah yang Masya Allah kecil ini. Tidak tahu kalau di pondokan luar sedang baca ayat ini juga. Jadi maksudnya apa ibu-ibu? Maksudnya kalau Allah sudah mengejek seseorang, orang itu tidak akan pernah mulia dimanapun, ibu-ibu. Seperti itu. Wa yamudduhum, dan Allah yumhilhum,
memberikan waktu, membiarkan mereka sementara. Artinya apa ibu-ibu? Mereka itu sudah mengejek kita kan ibu-ibu, apa orang Islam itu bodoh. Misalkan kita di pengajian ini masa dengar mereka mengatakan itu ibu-ibu, di luar sini mereka mengatakan itu, sehingga mereka lu ngejek Allah. Tapi kenapa mereka kok tidak langsung mati melet semua lah, tabrak apalah yang misalnya pikirannya kita yang jelek-jelek itu. Kenapa? Ini ibu-ibu, Allah sudah menyatakan juga di dalam surat Al-Baqarah, yumhilhum, Allah memberikan waktu kepada mereka. Memang seperti itu ibu-ibu, mereka mengejek, tidak langsung mati melet ketabrak langsung, itu tidak ibu-ibu. Karena apa? Karena sudah ada cerita juga, ada nas Quran juga, bahwa Allah itu membiarkan mereka sementara seperti itu. Oleh karena itu adabnya mereka setelah mengejek kita tidak langsung seperti itu ibu-ibu. Fi tughyanihim bitajawuzil had bil kufri, Allah itu memberikan waktu kepada mereka di dalam pelampauan batas mereka dengan kekafiran. Di sini maksudnya itu apa? Allah membalas mereka sebab olokan-olokan mereka dan membiarkan mereka sementara dalam kesesatan mereka dengan melampaui batas berupa kekafiran mereka dalam keadaan bingung dan tidak tahu mana jalan yang benar. Di sini dijelaskan ibu-ibu, ya mahul yataraddaduna tahyiran hal. Jadi ibu-ibu, orang kafir itu ibu-ibu, meskipun mereka tidak langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengejek Quran, misalkan setelah mengejek Nabi Muhammad, mereka tidak langsung diadab di depan kita. Karena apa? Karena memang Allah mengasih waktu ibu-ibu untuk supaya mereka tambah kesesat ibu-ibu, tambah masuk dalam kesesatan. Yang mana ibu-ibu? Katanya Allah, ya mahun, mereka itu aslinya bingung. Jadi sama Allah dicap bahwa keadaannya orang kafir itu bingung, tidak tahu mana jalan yang benar. Jadi mereka menghina Islam itu ibu-ibu bingung sebetulnya. Maksudnya bingung ini apa? Tidak tahu jalan yang benar, tapi mereka hanya melampiaskan apa yang di hati, dari pengejekan, dari segalanya. Tapi sama Allah sudah dicap bahwa mereka itu adalah aslinya orang-orang yang bingung. Contohnya apa? Ya seperti COVID itu ibu-ibu, mereka melaksanakan penelitian. Ternyata termasuk terapinya apa? Istinsyak, memasukkan air ke hidung. Lah kita sebelum diadakan penelitian, ketika kita ngaji tahu kalau istinsyak itu sudah ada di ajaran Islam. Seperti itu ibu-ibu. Banyak ibu-ibu peneliti akhirnya sama dengan di ajaran Islam sudah ada. Karena apa? Karena ya itu ibu-ibu, keadaannya mereka sebetulnya bingung. Bahkan di zamannya Nabi Muhammad juga ibu-ibu, Nabi Muhammad itu terkenal orang yang paling terpercaya ibu-ibu. Jadi mereka kalau titip uang ke Nabi Muhammad, tapi kalau disuruh beriman tidak mau. Tapi kalau ditanya, Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling jujur. Jadi itu mereka itu dalam keadaan bingung. Dan semoga apa yang kita baca ini bisa bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita. Amin ya rabbal alamin, dan bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam.